Makanya ketika Abdurrahman ibnu Muljam Khawarij yang menikam Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditangkap, dipotong tangannya, dia tidak takut sedikit pun. Dipotong kakinya, dia tidak cemas sedikit pun. Tapi manakala dia akan dipotong lidahnya, di situ dia baru menetes air matanya. Kamu boleh potong tanganku, kamu boleh potong kakiku, tapi jangan potong lidahku. Mengapa? Karena aku akan berhenti berzikir menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Khawarij, kilabun nar, anjing-anjing neraka sekalipun takut lidahnya dipotong karena dia tetap berzikir. Akidahnya yang rusak, tapi ucapannya dia tetap merasa dirinya benar. Dengan keadaan kita sekarang, zaman ini canggih, hebat, semua ada, maklumat di ujung jari. Sampai-sampai orang terlalu memikirkan yang jauh sampai melupakan yang dekat. Terlalu banyak memandang kepada yang jauh di seberang lautan sampai dia lupa apa yang ada di tepi pelupuk matanya. Maka pesan Nabi ini seakan-akan seolah-olah walaupun umur hadis ini sudah 1437 tahun lampau, tapi seakan-akan Nabi hadir di zaman kita sekarang. Jangan engkau terlalu pikirkan yang jauh. Ilzam baitak, uruslah yang ada di dekat-dekatmu, rumahmu. Masyarakat sebuah negara, lebih kecil lagi suatu kawasan, wilayah, lebih kecil lagi adalah persekitaran masjid, Damansara, Masjid Kuning, dekat kita sekeliling. Lebih kecil lagi jamaah kita, lebih kecil lagi adalah rumah tangga. Suami, istri, anak. Maka bila suami baik, istri baik, anak baik, jamaah baik, negeri baik, Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa, Allah tak minta banyak, dua saja. Engkau beriman, engkau bertakwa, maka Allah balas, la fatahna alaihim barakatin, kami akan bukakan barakat. Allah tak kata barakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamak muannas salim. Barakah, barakah, barakah. Dua kita bagi 100 Allah balas. Barakatin. Dari mana? Minas sama, dari langit. Wal ard, dari bumi. Walakin, tapi kazzabu, bila mereka dustakan ayat-ayat kami, ulama-ulama kami, pesan-pesan hadis Nabi kami, akhadnahum, kami cabut nikmat itu, bima kanu yaksibun, atas segala perbuatan mereka. Bila kita jaga amanah ini, tangan seorang lelaki memegang tangan mertua, maka dia katakan, aku terima zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Qabiltu nikahaha bil mahril malkur, maka masa itu seorang lelaki tidak lagi bersendirian. Selama ini ia sembahyang tahajud malam, usolli sunnat tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Tapi sejak mula malam itu, dia sudah mempunyai seorang makmum di belakang. Bahawa lelaki diberikan 2 kali balasan daripada perempuan. 2 kali Allah ulang dalam Al-Quran. Lizzakari mithlu hazzil unsayain. Lizzakari mithlu hazzil unsayain. Lelaki dapat 2 kali bagian harta warisan perempuan. Lelaki memiliki harta 2 kali lebih daripada perempuan, bukan kerana Allah tidak adil, tapi kerana di pundak lelaki ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ia biarkan istrinya, anak perempuannya, ilzam baitak, maka jaga rumahmu, kerana bila engkau tidak jaga, maka engkau masuk dalam orang-orang dayus. Nabi berkata, la yadkhulul jannah, tak mencium bau surga, dayus. Wa mad dayus ya Rasulullah? Siapa dayus itu wahai Rasulullah? Allazi yuqirrus su, orang yang membiarkan su, buruk, tak elok, ala ahlihi,
kepada anaknya, kepada istrinya, kepada putrinya, kepada menantunya, kepada cucunya, bahwa kita duduk berjauhan tempat, mungkin karena rumah berjauhan, tapi ada hari-hari khusus khas kita boleh duduk bersama, bertanya hal ehwal keadaan, menanyakan kesehatan baik, menanyakan pekerjaan tak salah, menanyakan bagaimana keadaan keluarga baik. Tapi yang paling penting, seperti pertanyaan Yakub kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah sesudah aku mati nanti? Masalah apa yang akan kamu makan sesudah aku mati nanti? Nahnu narzuqukum, kami yang memberi kamu rezeki. La taqtulu auladakum khasyata imlaq, jangan kamu bunuh anak kamu kerana kamu takut ia memakan beras kamu. Nahnu narzuqukum, sedangkan kamu pun kami yang memberi rezeki. Wa iyyahum, apalagi mereka, apa yang kamu khawatirkan? Wa ma min dabbatin fil ardi, semua yang melata, yang bergerak di atas muka bumi ini, illa 'ala Allah rizquha, Allah menjamin rezekinya. Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih, bila kamu bertawakal kepada Allah sebenar-benar bertawakal, la razaqakum kama ruziqat thair, Allah beri kamu rezeki seperti seekor burung mendapatkan rezeki. Taghdu khimasan, pergi terbang dari sarang dalam keadaan perut kosong. Wa yaghdu bitanan wa yarji'u bitanan, pulang petang dalam keadaan perut yang berisi. Apa yang dikhawatirkan? Tapi mesti ada al-kasbu, usaha, al-ikhtiar, kerja, as-sa'yu, mencari rezeki. Makna dabbah dari kata dabba yang debu, artinya bergerak. Semua yang bergerak Allah bagi rezeki, walaupun dia tak ada mata. Cacing, kata Al-Jahiz, makhluk yang tak ada mata cacing, tinggal di dalam gelap, dalam tanah, tapi dia tetap boleh makan selama dia bergerak. Tapi yang duduk atas tanah, mata terang benderang, kalau tak bergerak dia akan mati kelaparan. Wa ma min dabbatin, semua yang bergerak, illa 'ala Allah rizquha. Makhluk yang tidak boleh tegak kerana perutnya melekat ke dinding, cicak melekat ke dinding, kakinya tak boleh tegak, makanannya luar biasa, makanannya nyamuk yang terbang, tapi dia boleh memakan itu. Siapa membagi dia? Kerana dia bergerak. Semua yang bergerak maka Allah berikan. Semua yang tak bergerak maka Allah tak berikan. Allah pinjamkan mata, Allah pinjamkan kuasa, Allah berikan sama, basar, qudrat, iradat. Maka itu semua dipakai untuk mencari ridha Allah. Masuk ke dalam masjid, Allahumma aftahli abwaba rahmatik, bukakan pintu rahmatmu. Tapi manakala kita keluar daripada masjid, Rabbi, ya Tuhanku, Allah, ya Tuhanku, iftahli, bukakan untukku, abwaba fadlik, pintu-pintu rezekimu. Kerana selepas salat Allah berfirman, idza qudiyatis salah, bila salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di atas permukaan bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Ilzam baitak, jaga rumah tangga, kau akan selamat di zaman fitnah. Hari ini bila kita tengok remaja-remaja, anak-anak muda kita duduk di tepi jalan dengan motorsikal yang hebat-hebatnya, anak-anak orang Islam, kemana ayah bundanya? Apakah kerana sibuk memikirkan dunia sampai dia lupa mengurusnya? Apakah dia boleh selamat di hadapan Allah kerana haji dan umrahnya? Selangkah lagi orang tua akan masuk ke dalam surga. Maka anak-anak yang dulu dititipkan Allah itu akan menarik kaki. Mengapa aku dulu tidak diberi pendidikan agama Islam? Mengapa aku dulu tidak diajak solat berjamaah? Mengapa aku dulu tidak dipesankan menutup aurat? Mengapa? Padahal badan sehat, mata terang benderang, telinga mendengar dengan baik. Mengapa pura-pura tidak tahu atas amanah ini? Berapa lama, berapa banyak orang minta supaya diberikan anak, tapi manakala amanah anak itu diberikan, dia sia-siakan. Maka pesan Nabi di akhir zaman, masa banyak fitnah, ilzam baitak, jaga rumahmu, jaga isi rumahmu.
Hari ini orang terlalu banyak menjaga dinding rumah sampai lupa menjaga isi rumah. Wal'iyadzubillah. Yang kedua, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wamlik lisanak. Lisan, jaga lidahmu. Rumah sudah engkau jaga? Sudah. Ada sesuatu dalam dirimu yang sengaja dipenjara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jeruji besinya sampai 2 lapis, tapi dia lepas juga karena polis yang menjaga itu lalai dan tertidur. Yang pertama gigi, yang kedua bibir, menutup lidah, tapi dia lepas juga keluar. Oleh sebab itu maka kata Nabi, amlik, miliki. Mengapa Nabi tak kata ihfaz, jaga, tapi Nabi katakan wamlik, miliki. Karena banyak orang tak mampu memiliki, menguasai. Itu kereta yang mewah kita miliki. Kita yang membelokkan dia ke kiri dan ke kanan, maju atau mundur. Kita yang berkuasa. Maka miliki lidahmu. Engkau yang berkuasa atas lidahmu. Karena pepatah Melayu mengatakan mulut kamu harimau kamu. Berapa banyak amal baik habis disebabkan oleh lidah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhih. Adakah di antara kamu yang mau memakan bangkai saudaranya? Mahma, lahma, daging. Akhih, daging bangkai saudaranya. Fakarih tubuh, tentulah kamu tak mahu memakan bangkai saudaramu. Menjijikkan. Muntah dia membayangkan bangkai saudaranya. Tak ada manusia mau memakan bangkai saudaranya. Tapi dia memakan bangkai di akhirat. Apa sebab? Menceritakan aib. Kerja siapa? Lidah. Maka Nabi katakan, wamlik, milikilah lidahmu. Karena itulah yang akan membuat engkau dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidah, gara-gara lidah orang boleh naik derajat setinggi-tingginya. Apa yang membuat Abu Talib tak selamat? Lidah tak ingin bersyahadat. Wahai paman, bersyahadatlah agar aku dapat menolong engkau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya percaya. Dari mana kita tahu bahwa Abu Talib itu percaya kepada Muhammad? Dari kecil dia menjaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mati dia bersyair, laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah. Aku tahu bahwa Muhammad itu membawa agama paling baik. Kalau tahu, mengapa tidak bersyahadat? Laulal malamah wa hizaril masabbah lawajadtani samhan lidzalika dini mubayyina. Kalaulah bukan kerana takut caci maki, sumpah serapah, lawajadtani samhan, pastilah engkau dapati aku menerima agama Muhammad mubayyina, secara terang, jelas dan nyata. Mengapa Abu Talib tidak mendapatkan syafaat? Kerana lidah segan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Orang yang akan dipanjangkan kemuliaannya kerana memanggil orang sekeliling masjid rumah Allah ini tahu bahwa waktu salat sudah masuk datang. Sebab apa? Lidah muazzin. Hayya 'alas shalah. Muazzin mengumandangkan. Muazzin kerja apa? Lidah. Orang derajatnya tinggi. Kenapa? Lidah. Ya Rasulullah, ya ayyul a'mal khairun. Apa amal paling baik? Baca Quran kah? Salat kah? Tawaf kah? Sa'i kah? Bila melihat lelah, letih, tentu tawaf lebih mulia. Ada lagi yang lebih mulia daripada tawaf, sa'i, kerana jaraknya lebih jauh. Ada yang lebih penat daripada itu, melempar jumrah, ula, wusta, aqabah. Tapi Nabi tak katakan itu yang paling mulia. Apa yang paling mulia ya Rasulullah? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia. Walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah. Bizikrillah, kerana menyebut Allah. Lidah Allah berikan luar biasa. Kerana lidah selamat dari neraka. Kerana lidah orang menjadi mulia. Kerana lidah orang boleh dekat dengan Nabi SAW. Siapa yang paling dekat nanti dengan Rasulullah? Aktsaruhum salatan. Orang yang paling banyak berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa yang berselawat? Lidah.
Siapakah orang yang paling berat timbangannya nanti? Kalimatani, 2 kalimat. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Tsaqilatani fil mizan, boleh memberatkan mizan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah. Lidah luar biasa, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Abdurrahman ibnu Muljam Khawarij yang menikam Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditangkap, dipotong tangannya, dia tidak takut sedikit pun. Dipotong kakinya, dia tidak cemas sedikit pun. Tapi manakala dia akan dipotong lidahnya, di situ dia baru menetes air matanya. Kamu boleh potong tanganku, kamu boleh potong kakiku, tapi jangan potong lidahku. Mengapa? Karena aku akan berhenti berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala. Khawarij, kilabun nar, anjing-anjing neraka sekalipun takut lidahnya dipotong karena dia tetap berzikir. Akidahnya yang rusak, tapi ucapannya dia tetap merasa dirinya benar.